Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada video kali ini, kami dari kelompok 11 kelas PMSF akan menjelaskan pengambilan data yang telah kami lakukan. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, like, komen, dan share ke teman-teman semua biar teman-teman kalian juga bisa nonton video ini. Adapun, judul dari tugas besar kami adalah analisis nilai akademik mahasiswa saat pandemi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 11. Yang pertama ada Dewi Chandra dengan NIM 14201010. Kemudian ada Sarah Azimah Lubis dengan NIM 02201018. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Sadil Effendi dengan NIM 11201057. Dan yang terakhir ada Yusril Bahri Sitanggang dengan NIM 13201089. Dengan dosen pengampu kami yaitu Budiani Fitria Ndrawati STP MT. Berikut adalah pendahuluan. Pandemi yang diakibatkan oleh coronavirus disease atau COVID-19 yang telah melanda sejak tahun 2019 sampai sekarang telah memberikan tantangan terhadap berbagai macam bidang, terutama pada bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kemendikbud sepakat untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau online guna memutus tali penularan virus COVID-19. Hampir seluruh instansi pendidikan melaksanakan pembelajaran secara online. Begitu juga dengan kampus Institut Teknologi Kalimantan atau ITK, menyebabkan perbedaan hasil akademik yang diperoleh mahasiswa. Oleh karena itulah, kelompok kami melakukan penelitian dengan tema ini, yang bertujuan untuk menganalisis nilai akademik mahasiswa saat pandemi. Selanjutnya ada variabel data. Yang pertama adalah variabel dependen, yaitu variabel penelitian yang kami gunakan adalah nilai akhir yang diperoleh oleh mahasiswa angkatan 2018 dan 2019. Dan yang kedua adalah variabel independen. Lalu, untuk variabel independennya terdiri dari nilai praktikum, nilai UTS, nilai UAS, nilai IPS, dan nilai IPK yang diperoleh mahasiswa angkatan 2018 dan 2019. Ini merupakan hasil data yang kami peroleh, yang kami dapatkan ada berupa nilai akhir, kemudian ada faktor-faktor nilai akhir. Yang pertama itu adalah nilai praktikum, kedua nilai UTS, ketiga nilai UAS, keempat nilai IPS, dan yang terakhir nilai IPK. Setelah kita mengolah data tersebut, maka kita bisa memvisualisasikan data tersebut ke dalam bentuk scatter plot. Bisa dilihat di dalam scatter plot tersebut, variabel X1, X2, dan X3 memiliki variabel hubungan linear yang berbanding lurus dengan Y, dan semuanya menuju ke arah positif, yang artinya setiap variabelnya memiliki hubungan signifikan antara masing-masing variabel. Lalu untuk X4 dan X5 memiliki hubungan linear yang berbanding terbalik. Artinya, tidak terdapat hubungan signifikan antara masing-masing variabelnya. Nah, selain itu, kita juga mendapatkan nilai dari korelasi variabelnya, yaitu X1 dengan Y didapat nilai korelasinya adalah 0,634, yang artinya korelasinya ini cukup karena di atas 0,6. Untuk X2 dengan Y didapat nilai korelasinya adalah 0,826, yang artinya nilai korelasinya ini sempurna karena mendekati 1. Dan juga X3 dengan Y memiliki nilai korelasi 0,886, sama seperti X2 dengan Y tadi. Nilai korelasi X3 dengan Y yang ini juga memiliki nilai korelasi yang sempurna karena mendekati 1. Lalu untuk X4 dengan Y didapat nilai korelasinya adalah negatif 0,213, yang artinya nilai korelasinya ini rendah karena mendekati 0. Lalu untuk X5 didapat nilai korelasinya adalah negatif 0,103, yang artinya nilai korelasinya juga rendah karena mendekati 0. Setelah kita melakukan analisis korelasi, selanjutnya kita akan
membahas tentang model regresi. Model regresi ini buat apa sih? Model regresi ini digunakan untuk memprediksi variabel Y-nya atau nilai akhir mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan angkatan 2018 dan 2019 apabila terjadi kenaikan atau penurunan. Nah, untuk memprediksinya, kita bisa menggunakan model regresi ini berganda dengan uji serentak dan juga uji parsial. Untuk uji serentaknya, kita lakukan untuk mengetahui apakah antara nilai akhir yang diperoleh mahasiswa angkatan 2018-2019 saat pembelajaran tatap muka dan daring dengan nilai praktikum, nilai UTS, nilai UAS, nilai IPS, dan nilai IPK berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji variabel tersebut secara bersamaan. Maka didapat hasilnya bahwa terdapat minimal ada salah satu nilai parameter yang signifikan terhadap model. Setelah itu, kita lanjutkan ke uji parsial. Uji parsial ini mengetahui nih, apakah nilai akhir yang diperoleh mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji masing-masing variabel secara terpisah. Nah, bisa dilihat di tabel tersebut ya. Jadi, untuk beta 0 atau nilai akhirnya kita dapatkan nilai T-nya adalah 0,13. Lalu untuk beta 1-nya atau nilai praktikum kita dapatkan nilai T-nya adalah 1,61. Dan untuk beta 2-nya kita dapatkan nilai UTS-nya adalah 0,3. Nilai beta 4-nya adalah nilai UAS 3,47. Beta 4 atau nilai IPS adalah negatif 1,02 dan beta 3 atau nilai IPK adalah 1,07. Nah, dari data tabel tersebut kita bisa lihat bahwa nilai T ini baru saja T hitung, belum nilai dari T tabel. Nah, T tabelnya kita dapatkan adalah 2,056. Sehingga didapatkan kesimpulan juga bahwa setiap variabel tersebut terdapat hubungan yang signifikan terhadap model regresi bergandanya. Setelah dilakukan pemodelan regresi yang berganda pada variabel dependen dan independen, didapatkan model yang terbaik berdasarkan persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta X2 ditambah beta X3 ditambah beta 3X3 ditambah beta 4X4 ditambah beta 5X5. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 0,055 ditambah 0,166 X1 ditambah 0,115 X2 ditambah 0,678 X3 dikurang 0,145 X4 ditambah 0,189 X5. Simulasi prediksi ini akan menggunakan model regresi berganda yang telah diketahui, yaitu Y sama dengan 0,055 tambah 0,166 X1 tambah 0,115 X2 tambah 0,678 X3 kurang 0,145 X4 tambah 0,189 X5. 1. Dari model regresi berganda didapat konstanta sebesar 0,055. Nilai konstanta tersebut menunjukkan bahwa nilai akhir kenaikan senilai 0,055% apabila nilai praktikum, nilai UTS, nilai UAS, nilai IPS, dan nilai IPK bernilai 0. 2. Koefisien regresi nilai praktikum sebesar 0,166 berarti bahwa nilai praktikum naik 1% apabila nilai akhir naik 0,166 dengan asumsi nilai UTS, nilai UAS, nilai IPS, dan nilai IPK bernilai 0. 3. Koefisien regresi nilai UTS sebesar 0,115 berarti bahwa nilai UTS naik 1% apabila nilai akhir naik 0,115 dengan asumsi nilai praktikum,
nilai UAS, nilai IPS, dan nilai IPK bernilai 0. 4. Koefisien regresi nilai UAS sebesar 0,678 berarti bahwa nilai UAS naik 1% apabila nilai akhir naik 0,678 dengan asumsi nilai praktikum, nilai UTS, nilai IPS, dan nilai IPK bernilai 0. 5. Koefisien regresi nilai IPS sebesar min 0,145 berarti bahwa nilai UAS naik 1% apabila nilai akhir menurun min 0,145 dengan asumsi nilai praktikum, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai IPK bernilai 0. 6. Koefisien regresi nilai IPK sebesar 0,189 berarti bahwa nilai IPK naik 1% apabila nilai akhir naik 0,189 dengan asumsi nilai praktikum, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai IPS bernilai 0. Kesimpulan. Dari hasil analisis korelasi didapatkan variabel X1 memiliki hubungan linear berbanding lurus dan nilai korelasi yang cukup karena di atas 0,6. Lalu X2 dan X3 memiliki hubungan linear berbanding lurus dan nilai korelasi yang sempurna karena di atas 0,8 dan mendekati 1. X4 sendiri memiliki hubungan linear berbanding terbalik dan memiliki nilai korelasi yang rendah karena mendekati 0. Dan untuk X5 memiliki hubungan linear berbanding terbalik dan nilai korelasi sangat rendah karena berada di antara 0,1 kurang 0,2. Didapatkan model regresi linear berganda antara nilai akhir yang diperoleh mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 saat pembelajaran tatap muka dan daring atau Y dengan nilai praktikum X1, nilai UTS X2, dan nilai UAS X3 yaitu Y sama dengan 0,055 tambah 0,166 X1 tambah 0,115 X2 tambah 0,678 X3 tambah 0,145 X4 tambah 0,189 X5. Persamaan yang didapat melalui analisis regresi linear berganda bahwa setiap penambahan variabel bebas nilai praktikum X1 maka akan terjadi penambahan untuk nilai akhir mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 atau Y sebesar 0,166. Untuk penambahan variabel bebas nilai UTS atau X2 maka akan terjadi penambahan untuk nilai akhir mahasiswa angkatan 2018-2019 atau Y sebesar 0,115. Untuk penambahan variabel bebas nilai UAS atau X3, maka akan terjadi penambahan untuk nilai akhir mahasiswa angkatan 2019 dan 2018 sebesar 0,678. Untuk penambahan variabel bebas nilai IPS atau X4, maka akan terjadi penambahan untuk nilai akhir mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 atau Y sebesar min 0,145. Untuk penambahan variabel bebas nilai IPK atau X5, maka akan terjadi penambahan nilai akhir mahasiswa angkatan 2018 dan 2019 atau Y sebesar 0,189. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Muhammad Sajla Effendi, mewakili kelompok 11 ingin mengucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.